produser kami memaksa kami untuk jalan di pinggir jalan dan agak mengganggu arus lalu lintas ini. Kami mohon maaf buat pengguna yang kebetulan nonton malam hari ini. Tapi ini adalah kampungnya Habib Rizik nih. Petamburan merupakan kampungnya mulai dari lahir di sini. Saya lahir di sini. Besar di sini? Besar. Saya punya ibu, ayah, nenek. Di sini semua? Semua lahir di Petamburan. Nah, ini Petamburan kan bukan hanya ada orang Islam kan? Ya. Jadi Habib juga berinteraksi juga dengan orang-orang non-Muslim dan juga dari berbagai etnis gitu kan? Di Petamburan ini ada 5 gereja. Dan hubungan kita masyarakat Muslim di sini dengan gereja-gereja tersebut sangat baik. Nah, dan selama ini tidak pernah ada konflik. Jadi kerukunan antar umat beragama di Petamburan itu sangat-sangat terjaga. Nah, karena gereja-gereja yang ada semua resmi, tidak ada yang ilegal. Nah, kemudian mereka juga tidak pernah melakukan hal-hal yang negatif yang mengganggu daripada ketenangan masyarakat. Dan masyarakat sangat toleran dengan mereka. Oke. Saya pikir no problem. Dan saya sendiri SMP-nya pernah di SMP Kristen. Masa? SD negeri, SMP Kristen, kemudian SMA di SMA Islam. Nah, tapi tetap tidak mengganggu daripada saya punya akidah sebagai seorang Muslim. Nah, sebenarnya kan dengan berinteraksi dengan masyarakat yang berasal dari golongan berbeda, agama berbeda, etnis yang berbeda, seharusnya kan bisa menumbuhkan kesadaran kebersamaan, Bib. Ya. Yang kelihatan sekarang FPI sangat-sangat eksklusif, ngebelain Islam, sekolah teologi dibubarin, bukan dibubarin, didatengin lah, dan lain sebagainya. Terus orang berpikir nih, semua orang harus jadi Islam nih di mata Habib Rizik. Kalau suatu ketika Habib Rizik jadi presiden misalnya, misalkan ini, saya nggak tahu beliau akan punya rencana atau enggak, nanti kita tanyain aja. Ya. Kalau seandainya Habib Rizik yang jadi calon pemimpin, bisa bahaya orang-orang yang bukan Islam. Gimana, Habib? Baik, jadi begini. Saya dan kawan-kawan di Front Pembela Islam, kita sangat menghargai pluralitas. Kita sangat menghargai kemajemukan, keragaman, dan kita selalu ingin membangun kebersamaan. Tapi FPI menolak pluralisme. Jadi FPI menerima pluralitas, tapi FPI menolak pluralisme. Dalam pandangan FPI ada perbedaan yang mendasar. Oke, perbedaannya? Kalau pluralisme itu adalah satu isme yang meyakini semua agama sama. Oke. Semua agama pasti masuk surga. Sehingga seorang Muslim yang meyakini kebenaran Islam dipaksa oleh pluralisme untuk mengakui kebenaran Islam. Begitu juga sebaliknya. Seorang Nasrani, Kristen yang meyakini kebenaran ajaran Kristen kemudian dipaksa oleh pluralisme untuk mengakui kebenaran Islam. Ini bagi FPI tidak fair, karena pemaksaan tidak boleh ada. Nah, karena itu FPI menolak pluralisme, karena pluralisme bagi FPI pencampur adukan akidah. Yang boleh hanya keberagaman. Nah, adapun pluralitas itu adalah keragaman. Artinya begini, kita dengan umat beragama apapun harus saling menghormati, harus saling menghargai, harus saling bekerja sama untuk menciptakan ketenangan dan keamanan. Biarkan si Muslim meyakini bahwa agama Islam yang paling benar, selain Islam tidak benar. Dan biarkan si Kristen meyakini agama Kristen yang paling benar, selain Kristen tidak benar. Itu hak keyakinan dia, itu hak akidah dia. Tapi dia tidak punya hak untuk menghina agama lain. Jadi umat Islam sepanjang dia yakin agama Islam yang benar, selain Islam tidak benar, sepanjang dia tidak menghina agama lain, tidak ada masalah. Begitu juga Kristen. Silakan para pendeta untuk berteriak di gereja mereka agama Kristen yang benar, selain Kristen tidak benar. Itu hak mereka untuk berakidah, untuk beragama. Ini lebih fair. Jadi kita menjamin kebebasan seseorang untuk meyakini agamanya benar dan untuk tidak menerima agama lain. Ini pluralitas. Tapi bagaimana dengan kemajemukan macam ini merupakan satu keniscayaan, harus kita terima dan wajib kita terima. Nah, adapun isu-isu yang mengatakan FPI mendatangi teologi, FPI menutup gereja, ini tidak benar. Tidak ada satu gereja pun yang ditutup oleh FPI sepanjang kelahiran FPI. Adapun peristiwa-peristiwa yang terjadi, ada beberapa catatan, itu bukan gereja. Itu kalau dalam istilah FPI gereja liar. Rumah yang dipakai untuk ibadah ilegal. Jadi sebetulnya bukan persoalan agamanya, persoalan hukumnya. Kita jalan. Dari luar tadi ini kita masuk ke dalam, ini kompleks. Ini
kompleks battle. Di kampungnya FPI ini ada kompleks gereja, ada sekolah penginjil, teologi dari SD sampai SMK. Laskar pernah datang nggak sini? Kenapa? Pernah datang nggak Laskar? Kita datang kemari damai-damai aja. Silaturahmi. Dan konon kabarnya kebetulan pimpinan gereja di sini kawan sekolah saya, Pendeta Kiki. Teman sekolah SMP yang di sekolah SMP. Sekolah Betel dulu itu ya. Betul. Nah, nggak pernah ada, atau begini mungkin nggak pernah didatengin karena kampungnya sendiri kali, nggak enak ribut di kampung sendiri. Yang jadi persoalan selama ini lingkungan Betel ini dengan semua perangkat sekolah yang dimilikinya, mereka tidak pernah bikin masalah dengan masyarakat. Bikin masalah tuh apa sih itunya? Ya, artinya mereka di sini sopan, baik, santun, bergaul, tidak eksklusif. Nah, kemudian ditambah lagi memang tempat ini semua legal. Artinya mereka ada perizinannya lengkap, terbuka, dan juga ada pelayanan masyarakatnya yang dilakukan juga secara terbuka, sehingga tidak menimbulkan keresahan di masyarakat. Nah, adapun di beberapa daerah saya lihat kenapa menimbulkan kerenggangan antara beberapa gereja atau sekolah-sekolah teologi dengan masyarakat. Pertama, ada yang bermasalah perizinannya. Kedua, ada yang bermasalah dengan perilakunya. Nah, ini kan juga problem ya. Bib, kalau urusan perilaku juga yang ngurusin FPI repot banget nanti FPI kerja. Saya nggak katakan FPI, tapi saya hanya katakan di sini bahwa perilaku seseorang di suatu wilayah itu menentukan apakah masyarakat bisa menerima atau tidak terima. Ini bukan menyangkut FPI saja. Oke. Jadi kalau kita dari datang dari mana begitu ya, kemudian tinggal di daerah seseorang, kemudian kita tidak bisa menyesuaikan diri dengan kesantunan, keramahan, etika, norma-norma, itu kan akan menimbulkan problem. Dan ini nggak melihat agama mereka. Balik lagi nih pertanyaannya, Bib. Iya. Kalau misalnya itu menimbulkan keresahan secara sosial, yang ngurusin udah ada bukan? Polisi yang ngurusin misalnya, atau ada saluran-saluran melalui camat lah, melalui lurah lah gitu. Kenapa FPI ini gini nih, orang menangkap FPI itu kok gemesan gitu loh, dikit-dikit maju, dikit-dikit terlibat gitu. Ya, jadi begini, saya pikir ada satu hal yang perlu diluruskan, bahwa setiap aksi yang dilakukan FPI dalam persoalan apa saja itu ada prosedur. Nah, di antara prosedurnya adalah bagaimana kita mendorong pemerintah setempat, bagaimana mendorong keamanan setempat, bagaimana kita mendorong instansi-instansi yang terkait. Ini dilakukan oleh FPI bisa berbulan-bulan, bahkan ada yang bertahun-tahun. Jadi setiap persoalan harus kita ikuti prosedur terlebih dahulu. Tapi kemudian yang gini, media menangkap potret ketika huru-hara terjadi. Iya. Artinya kan itu kan juga ada perannya FPI di dalamnya gitu. Media kan bukan media yang sekarang begini, kalau kita bicara media, pada saat FPI menjalankan prosedur, media kan kita undang. Oke. Pada saat kita berikan surat itu kan kita bikin tembusannya. Pada saat kita melakukan satu perbuatan kan kita buat konferensi pers. Artinya media sebetulnya sudah tahu itu. Kita kalau masyarakat memang kan tergantung bagaimana media mempublikasikannya. Nah, banyak media, kita tidak bicara semua media ya. Banyak media entah apa pertimbangannya ini tidak dipublikasikan. Sehingga begitu terjadi anti klimaksnya, katakan terjadi benturan atau terjadi sesuatu yang punya nilai berita, baru media beritakan. Bagi media sebetulnya mereka sudah tahu prosedur ini, tapi bagi masyarakat mereka kan tidak tahu prosedur. Akhirnya masyarakat menilai FPI ujuk-ujuk merusak. Ini kan nggak punya cita-cita masuk penjara lagi kan, Bib? Atau laskarnya masuk penjara lagi kan? Aneh nggak tahu nanti waktu masuk penjara kemarin sempat nonton tenis apa enggak? Tapi ya setahu saya masuk penjara nggak enak gitu. Nah, ke depan ini, ke depan visi seorang Habib Rizik terhadap FPI itu apa? Ya. Apakah mau ya begini-begini aja terus gitu? Atau melakukan sesuatu yang lebih besar yang maslahatnya dirasakan orang walaupun ada stigma, ada desain untuk merusak FPI dan lain sebagainya. Visi Anda ke depan seperti apa? Jadi begini, pertama saya mau garis bawahi seorang dai, aktivis dakwah tidak boleh bercita-cita untuk dipenjara. Penjara nggak boleh jadi cita-cita. Penjara itu adalah resiko perjuangan. Nah, artinya kita harus sebisa mungkin menghindar dari praktek-praktek yang bisa mengantar kita kepada penjara. Itu harus kita hindarkan. Artinya bermain yang lebih cantik, yang lebih manis, yang lebih elegan.
Itu kita semua aktivis termasuk FPI. Saya jelas. Terima kasih. Terima kasih atas waktunya. Jadi FPI Pancasilais. Itu kata ente. Saya cuman apa namanya nganterin ente ketemu sama masyarakat yang ada di rumah. Jadi artinya Pancasila jangan disalah tafsirkan lah. Pancasila jangan dijadikan alat politik dengan penafsiran yang menyimpang. Nah, mudah-mudahan Indonesia ke depan jadi baldah thayyibah. Amin. Dan mudah-mudahan insya Allah kita semua bisa mendapat barakah dari Allah. Amin. Terima kasih. Baik, jazakumullah khairan jazaa. Sampai ketemu lagi. Sampai di sini kita ketemu minggu depan dengan tokoh yang lainnya. Ya.